Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa ala millati rasulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahli sidqi wal wafa. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'd. Qulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adama sya'ban wa taqullah wa amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyati ghafara dzunuba sadaqallahu azim wa sadaqar rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wasakin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap Dewan Pengurus Pondok Pesantren yang saya hormati, Bilsus Sarirwan Supriyadi, Syarah Hamami, dan juga yang saya hormati Ustaz Yusuf, seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Umma yang saya hormati, para imam marat yang saya hormati, dan juga seluruh saudara saya yang saya hormati yang hadir pada malam hari ini, yang setia mengikuti kegiatan taklim di Madrasah Safal Umma khusus saudara saya Mas Cek, alhamdulillah malam bisa hadir beserta saudara kita bapak pengacara ini. Jadi kalau ada masalah lewat beliau aja minta tolongnya. Alhamdulillah bisa hadir dan alhamdulillah bil alamin, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, hidayah, rahmat, kasih sayangnya sehingga malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita kepada Allah, semoga malam hari ini kita semua dianugerahi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalui majelis ini semoga mempererat tali kekeluargaan di antara kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Karim Hadin Sanul Kamil, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, kepada para pewarisnya, ulama-ulamanya Allah, dan kepada kita selaku umatnya yang terus belajar berpegang teguh kepada ajaran risalah yang dibawanya, walaupun memang tidak mudah. Selalu belajar menghidupkan sunnah-sunnahnya dan mengidharul mahabbah dengan menteladani akhlaknya, sehingga harapan kita dengan sebab itu semua kita diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini seperti biasa di hari Ahad ke pekan keduanya. Kajiannya bukan kitab Al Janji, tafsir Jalalain. Ya, benar ya. Pak Ketua kelewat ngomongnya. Ya, capek baca maulid sendirian. Dan kita doakan buat saudara kita, khusus ada yang kurang sehat hari ini, semoga diangkat penyakitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin memang dari pertemuan Ahad kemarin ini sambil santai aja, Pak. Ya, yang ada kopi silakan ngopi.
sambil nikmati aja. Memang ujian masuk bulan Sya'ban ini luar biasa. Dari Rajab kemarin, ya banyak yang kondisi sakit, tidak baik keluarganya, ataupun memang ya mungkin sebagian ustadz di satu rumah juga kebentur kegiatan yang memang sudah rutin tahunan, biasanya Isra dan segala macam. Cuma memang itu godaan istiqomah, Pak. Ternyata memang nggak mudah untuk bisa istiqomah, bener ya? Bisa nggak mengalahkan semua itu? Berat bagi kita. Tapi ya kita belajar untuk coba untuk istiqomah. Dan hari ini juga saya mohon maaf, saya tadi meninggalkan sejenak karena ada haulnya di Pak Ustadz Saman, orang tuanya. Satu saudara kita jamaah yang loyalitasnya luar biasa. Kalau di tempat lain kan saya nggak pernah keluar. Minggu Ahad ke-2, ke-4 itu ceramah pun saya nggak terima ceramah. Maksud saya biar bisa istiqomah, ngorbanin kepentingan dunia lah semalam. Ya malam itu doang maksudnya. Karena bergelut sudah urusan dunia kita. Saya juga belajar untuk istiqomah itu. Ada aja pasti ujian, ada aja godaannya, ada cobaannya. Yang atau saudara kita hari ini karena memang satu kurang sehat, yang kedua mungkin ada kepentingan yang lebih penting daripada kegiatan malam hari ini. Ya harapannya semoga kita diberikan anugerah istiqomah oleh Allah. Kan kalau di ratib dibaca ya besoknya, minta agar bisa doanya mah udah dibaca. Allahumma hutna bittaqwa wal atau doa teh memancing semangat. Misalkan begini, biar doanya berisi nih. Kalau doa minta banyak rezeki, mesti rajin usahanya. Bukan malah malas. Jadi kalau minta istiqomah, mesti memanage waktunya. Gitu maksudnya. Belajar memanajemen. Karena nggak bisa istiqomah kalau kita nggak bisa manage waktu kita. Dan jangan pernah berpikir begini, minggu keempat juga masih bisa, atau minggu kedua juga ada berikutnya. Kalau udah berpikir begini, nggak bakal bisa istiqomah. Kecuali yang teman-teman memang tugas negara, kerja di perusahaan, maksud saya itu mah ada tugas. Kalau udah berpikir begitu nggak akan bisa istiqomah. Bulan besok juga masih ada. Gitu. Ini nggak akan bisa istiqomah. Makanya amalan sedikit yang diistiqomahkan, kata Nabi, lebih hebat ketimbang banyak, tapi dilakukan hanya sewaktu-waktu ya. Ya latihan istiqomah. Karena apa namanya? Ya biar nambah capek, mungkin memang kita capek. Ya malam hari ini sebagai bahan muzakarah lah, belajar bersama sambil santai. Karena insya Allah berarti tinggal 22 hari kurang lebih ya. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini bulan yang bagi kita menjadi sebuah kerinduan luar biasa. Bulan yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti. Walaupun sebenarnya kita mau capek kan. Siangnya harus nahan lapar, haus dahaga dan segala macam yang membatalkan puasa, malamnya harus qiyamul lail. Tapi bulan itu membahagiakan kita. Itu mendatangkan adanya iman kepada Allah Subhanahu. Makanya dipanggil untuk yang puasa itu ya ayyuhalladzina amanu. Mereka hamba-hamba yang kalau yang enggak beriman berat puasa itu. Jadi kalau orang beriman itu mahabbah artinya. Salah satu makna iman itu mahabbah, cinta. Kalau cinta itu enggak akan merasa berat. Sirnya energi cinta itu pengorbanan yang luar biasa. Dan malam hari ini berarti kajian kita ya sebenarnya tafsir Jalalain. Kaitan dengan sejarah aja di bulan Sya'ban ini. Karena kata Nabi memang bulan Sya'ban ini bulan yang sering ghaflah, kita ini lalai. Karena dihimpit 2 bulan agung yakni Rajab dan Ramadan gitu. Kita kadang-kadang prioritasnya ke Ramadannya
sehingga Syabannya terlupakan. Bahkan mungkin sebagian kita sekarang pikirannya udah ke Ramadannya apa ke pulang kampungnya. Persiapan Ramadannya apa persiapan pulang kampung yang dipikirin. Wis dua-dua nih. Ramadannya penting, pulang kampungnya. Iya. Sehingga kadang-kadang lupa kata Nabi. Padahal Syaban itu pintu gerbang Ramadan. Kalau dalam kajian kita sebelumnya di kitab Al-Hikam itu, Syaban itu tazkiyatul qulub minal uyub. Bulan Syaban adalah momentum bagi kita untuk mensucikan hati kita. Membersihkan hati ya. Nah, bulan Syaban ini termasuk bulan yang istimewa sebenarnya. Ya, ini keutamaan-keutamaan aja biar nambah pengetahuan kita. Bulan Sya'ban salah satu keistimewaannya karena di bulan ini peralihan arah kiblat. Ini dari sejarah. Yang tadinya kita sholat itu, ya Rasulullah saat itu menghadap Masjidil Aqsa. Ini ayatnya nanti di surat Fawwal di wajah kasyatul Masjidil Haram. Sehingga pada bulan Sya'ban ini digeser menghadap ke Masjidil Haram, tidak lagi ke Masjidil Aqsa. Karena memang kurang lebih umat Islam itu melaksanakan ibadah sholat menghadap Masjidil Aqsa 16 atau 17 bulan kurang lebih. Lalu Nabi itu sering berdoa memang, ya Allah minta agar umat Islam ini punya kiblat sendiri. Ini doa Nabi juga lama. Kalau kita hitung dari bulannya aja, selama 17 bulan itu doa Nabi loh. Dikabulkannya kurang lebih 17 bulan. Berapa, setahun lebih berarti ya. Ya saya kadang mikir, doa Nabi saja kekasihnya Allah itu enggak langsung Allah kabulkan. Karena bukan Allah enggak cinta, malah dikabulkannya 17 bulan. Nah kita mohon maaf kadang-kadang umatnya kalau doa pengen cepat gitu. Padahal kan Allah yang tahu kapan waktu tepat untuk kita. Ya tugas kita minta aja, berdoa saja. Tetapi jangan ngarep-ngarep banget, aku udah doa terus nanti malah itu. Karena doa kita banyakkan doa permohonan, bukan doa ibadah. Banyakkan doa, benar ya? Banyakkan doa permohonan, bukan doa ibadah. Iya. Bahkan Nabi Ibrahim doanya 200 tahun baru dikabulkan. Minta agar ada seseorang yang diutus oleh Allah di tanah Makkah untuk membacakan kitab-kitabnya. Diutusnya Rasulullah itu salah satu sebab doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Coba dari zaman Nabi Ibrahim sampai Rasulullah berapa ratus tahun. Itu seorang Nabi doanya dikabulkannya pun lama. Gitu. Nah artinya buat saya dan kita ketika berdoa sama Allah, jangan sampai ada pikiran udah doa kok nggak dikabul-kabul. Ini udah seuzon sama Allah namanya. Udah berburuk sangka. Terus aja ibadah. Yang jelas kita yakin bahwa Allah pasti mengabulkan satu tepat pada waktunya. Yang kedua ketika mengabulkan dalam rangka penyelamatan kita. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Misalkan kita minta sesuatu hal. Tapi Allah berikan jawabannya, diberikannya sesuatu yang tidak kita minta misalkan. Misalkan minta motor malah dapatnya misalkan sepeda. Ini masalah contoh aja. Kan kalau logika kita kok saya minta motor dikasih sepeda gitu. Sesungguhnya Allah menyelamatkan kita. Jadi ketika doa yang kita minta tidak sesuai apa yang Allah beri, Allah itu menyelamatkan kita. Kalau dikasih motor mungkin akhirnya ibadahnya kurang. Karena Allah paling tahu betul tentang sifat kita. Makanya dalam kitab-kitab tasawuf itu, kenapa sih kita nggak dikasih kaya sama Allah? Ya mungkin kalau dikasih kaya nanti sombong, nggak bakal dikasih kaya. Kalau dikasih kaya nanti sombong, itu kan tidak menyelamatkan, jadi takabur. Maka persiapan diri kita soleh dulu. Nanti baru Allah anugerahkan harta. Kalau harta dipakai orang soleh, insya Allah jadi manfaat. Jadi Allah itu mengabulkan tepat pada waktunya. Yang kedua dalam rangka penyelamatan. Terkadang apa yang kita minta pemberiannya tidak sesuai, karena itu menyelamatkan. Contoh sederhana beginilah. Kalau dalam kondisi normal kayak gini, pasti emas itu hal yang paling berharga buat kita secara umum loh ya. Emas itu hal yang paling berharga. Satu saat misalnya kondisi kita dalam kondisi mau tenggelam gitu.
Yang kita minta emas 2 ton apa ban bekas kira-kira? Saat kondisi begitu. Pasti yang kalau misalkan ada saudara kita nih, ini loh emas 2 ton nih kata Mas Dwi gitu. Nolong nih ini emas. Pasti Kang Dini bilang enggak butuh emas 2 ton saya. Yang saya butuhkan ban bekas. Itu terkadang beda apa yang kita minta, tapi penyelamatan Allah di situ buat kita. Ini kan dari kemarin Sya'ban, Rajab, ini kan penguatan tauhid kita. Penguatan akidah kita. Jangan sampai berburuk sangka kepada musibah yang ada, ujian yang ada, jangan sampai melemahkan kita, melemahkan keimanan kita, menggoyahkan keyakinan kita, terus malas untuk beramal kebaikan. Musibah terbesar itu bukan sakit. Musibah terbesar itu bukan kehilangan harta. Musibah terbesar adalah apabila kita tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah terbesar. Bukan hanya sakit, bukan hanya kehilangan harta. Dan musibah terbesar adalah ketika kita kehilangan nikmatnya rasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran enggak nikmat, salat enggak nikmat, zikir enggak nikmat. Itu musibah terbesar. Ya. Buat kita lah. Dan bahkan dalam kitab Usfur ini juga jadi kadang-kadang buat muhasabah diri saya. Salah satu keberkahan ilmu dicabut di hati kita, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Yakni apabila kita tidak merasakan nikmatnya beribadah. Itu salah satu berkah ilmu dicabut di hati kita. Jadi sholat itu nggak terasa nikmatnya. Baca Quran nggak terasa nikmat. Itu tanda keberkahan ilmu dicabut oleh Allah di hati kita. Saya kalau baca hadis ini nangis karena ya benar kita nggak sampai kayak gini. Dan itu musibah yang terbesar. Ya malam hari ini alhamdulillah kita dihadirkan ke sini. Kalau bicara nikmat terbesar hari ini yang kita rasakan langsung adalah duduk di majelis ilmu. Dan saya mengapresiasi teman-teman. Mungkin ada yang meninggalkan pekerjaannya, ada yang meninggalkan bisnisnya, ada yang meninggalkan sebenarnya urusannya mau urusan uang besar misalnya, tapi ditinggalkan untuk istiqomah di tempat ini. Itu yang hebat luar biasa. Jadi sejenak meninggalkan urusan-urusan dunia kita. Cuma kan pikiran kita entar kan mau lebaran, mau puasa, mumpung ada. Khawatirnya dunianya gagal, akhiratnya lepas ya. Sebelah kata Nabi gini, kalau kita mengorbankan malam hari ini misalkan lah, ini mau buat contoh kita aja, ini motivasi aja, bukan berarti menyalahkan. Alhamdulillah. Meninggalkan urusan duit kita yang 100.000 kita tinggalkan. Malah kita duduk di pengajian. Nanti Allah ganti hal yang lebih daripada apa yang mau kita dapati hari ini. Itu sebenarnya. Coba buktikan gitu. Misalkan hari ini mau dapat 20 juta nih bisnis. Kira-kira kita datang ke pengajian apa ngurusin bisnis dulu? Sayang nih mau puasa mau lebaran 20. Ngaji makan bulan hari minggu depan juga masih atau minggu satunya juga masih. Oh, udah. Itu si Ona sudah girang banget itu. Satu mulai lemah. Kalau bisa sih jangan sampai 3 kali. 3 kali berturut-turut. Kan kiasnya sholat Jumat ya. Jadi kalau 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat yang kepikir itu dianggap munafik. Ya kalau di bahasa di sudah dimensi sosialnya kalau 3 kali sampai meninggalkan berarti kita sudah kalah dengan setan. Kalau udah 2 kali jangan sampai 3 kalinya gagal gitu maksudnya. Berat. Ya walaupun telat-telat. Kadang-kadang saya juga apresiasi lah buat teman-teman yang jauh kayak Mas Cek atau saudara kita yang baru nih. Saya juga belum kenal namanya, nanti sambil ngobrol. Ya jadi sejarah Sya'ban yang pertama adalah peralihan arah kiblat. Sehingga Islam punya arah kiblat sendiri. Dari Masjidil Aqsa terus sekarang ke Masjidil, dan itu waktunya waktu asar itu.
pergeserannya. Maka ada Masjid Qiblatain namanya. Termasuk Rasulullah sebut Imamul Qiblataini, kiblat Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Kalau secara syariat, walaupun kiblat itu asal kata qabilah dalam bahasa. Kenapa sih kita harus menghadap ke arah yang sama? Ini kan umat Islam itu harus punya visi yang sama. Dulu orang Arab itu hampir 12 kabilah. Kabilah-kabilah. Kiblat, saya ulang, itu asal kata dari qabilah. Kabilah-kabilah di Indonesia kan. Kelompok-kelompok. Ada 12 kelompok termasuk orang-orang Yahudi 12 kelompok itu. Nah diperintahkan untuk sholat menghadap arah kiblat itu maksudnya di samping syariat iya badan kita menghadap ke arah kiblat. Tapi sebenarnya visi dan pikiran kita harus yang sama, ke arah yang sama, gerakan yang sama, bacaan yang sama. Ini kalau dari dimensi sosialnya, sehingga umat Islam itu dengan arah yang sama, tujuan yang sama, gerakan yang sama, bacaan yang sama, ini terjalin kebersamaan yang luar biasa, kekokohan dan kekuatan. Maka justru menghadap kiblat. Walaupun kiblat bukan menghadap kiblatnya ya, badan fisiknya menghadap kiblat, tapi hatinya menghadap Allah. Badan fisiknya menghadap kiblat, hatinya menghadap, benar ya, hatinya menghadap Allah. Kan sebenarnya kiblat secara hakikat ini, hati itu kiblat yang sebenarnya. Secara hakikat, syariatnya ke sana. Ya satu itu pemindahan dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Yang kedua bulan Sya'ban ini ada bulan turunnya surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tas. Ya berarti ayat ini saya yakin tidak apalah ayatnya. Udah enggak pakai penafsiran juga tiap hari dibaca. Berarti bulan Sya'ban disebut Syahrun Nabi, bulannya Nabi, karena turun ayat itu. Berarti Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka tadi dibaca dengan awalan solawat kita. Ya kan berarti ini baca solawat itu perintah. Pakai harfu taukid lagi, innallaha. Ini kan penegasan yang luar biasa. Cuma memang nanti yusalluna itu bukan baca solawat sebenarnya. Tapi bersolawat. Beda nggak antara baca solawat dengan bersolawat? Artinya beda nggak? Bisa bedain nggak maksudnya? Iya. Jadi bersolat. Innallaha wa malaikatuh. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan. Ya kan yusalluna menggunakan fil mudhari'. Fil mudhari' itu kata kerja yang berkesinambungan. Artinya Allah dan para malaikatnya terus menerus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Alan Nabi tidak sebut ala Muhammad. Allah ajarin kita agar beretika kepada nabinya. Jangan nyebut nabinya seperti memanggil nama temannya sendiri. Jadi kalau Allah memanggil baginda Nabi itu pasti gelarnya disebut. Kalau nabi-nabi lain enggak, ya Musa, ya Isa gitu. Enggak ada gelarnya disebut. Tapi kalau manggil baginda Nabi pasti gelarnya disebut. Maka ayat ini pun mengajarkan bersolat itu pakai penghormatan. Maka dalam kitab Nasul Ibad kalau kita baca salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad misalkan, itu dapat satu pahala. Kalau cuma baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalkan, itu dapat satu pahala. Tapi kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, itu dapat dua pahala. Kenapa yang pertama itu dapat satu pahala? Bersalawat ke baginda Nabi tadi. Kenapa yang kedua dapat dua? Ada penghormatan pakai sayyidina. Jadi kalau baca sholawat pakai penghormatan, biar dapat pahalanya ada baca sholawatnya sekaligus penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi kita ini istimewa loh Pak. Ini bulan Nabi. Emang ada Nabi lain dikasih bulan sama Allah? Enggak. Cuma baginda Nabi yang dikasih ada bulan khusus. Bulan Sya'ban ya Syahrun Nabi. Bulan baginda Nabi. Bulan kekasihnya. Jadi turun ayat itu. Nah maksud saya bersolat membacanya iya. Tetapi juga bersolat itu berarti memotivasi untuk mengikuti ajarannya. Ittiba kepada baginda Nabi.
terus menghidupkan sunnah. Baik itu sunnah secara ritual maupun sunnah secara sosial. Bahkan dalam kajian yang lain, kalau bersolat itu berarti ittiba kepada akhlak baginda Nabi atau sifat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi itu. Sifat wajib bagi Rasul berapa? Hah? Iya, jadi kalau bersolawat itu maksudnya ini loh. Kalau ke perilaku berarti harus jadi orang yang siddiq. Terus amanah, terus fatonah, terus tablik. Nah, bersolawat ini melahirkan 4 kriteria ini. Solawat yang kita baca melahirkan ini. Ya walaupun bersolawatnya itu sendiri sudah bernilai pahala insya Allah. Tapi maksud saya tidak stuck di situ. Tidak hanya membaca tapi menghidupkan baik itu secara sunnah ritual. Ya kayak sunnah-sunnahnya lah. Sunnah yang paling gampang lah ya. Pakai minyak wangi. Terus sunnah lagi apa kalau yang ritual? Pakai kahal nggak apa-apa. Tahu kahal? Iya, kebetulan kahal saya habis biasa pakai hari Jumat tuh. Pakai itu kahal. Apa sih bahasa kitanya kahal itu ya? Iya, Sir. Itu mempertajam penglihatan loh itu. Kahal itu. Sunnah itu. Beli terus siwak itu juga sunnah. Ini kan sunnah-sunnah yang sebenarnya gampang gitu. Tapi memang susah lah cari alatnya ya. Siwak karena ada di rumah nggak pernah dipakai. Dikasih oleh-oleh dari teman kita yang haji atau umroh kan biasanya salah satu oleh-olehnya kayu. Bahkan kalau beli sekarang banyak. Itu kalau di kitab fikih sampai 73 manfaat ke siwak itu. Dan yang paling hebat adalah menghantarkan husnul khotimah. Nyiwak doang. Nawaitu istiaki sunatan lillahi, doanya itu. Harus pakai doa. Nawaitu istiaki sunatan lillahi. Terus cara megangnya juga ada caranya. Siwak itu. Ya nanti kita itulah sunnah-sunnah. Ini sunnah ritual maksudnya. Sampai 73 manfaatnya. Bahkan itu bisa menyembuhkan, mencegah maksudnya, mencegah penyakit-penyakit fisikal kita, disehatkan. Padahal kalau dari logika kan kayu segitu masa bisa sampai gitu ya. Itu apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi pasti penuh manfaat, syarat hikmah. Syarat hikmah penuh manfaat. Dan sunnah-sunnah sosialnya. Ya sunnah sosialnya akhlak itu dengan 4 kriteria tadi. Kalau surah ritual kan kita sebagai hamba, sebagai umat baginda Nabi, kita bukan kaumnya Nabi tapi walaupun sunnah itu ada 2, ada sunnah at-tasyri'iyah, ada sunnah ghairu at-tasyri'iyah. Sunnah at-tasyri'iyah itu mengikuti baginda Nabi sebagai rasul. Nah, sunnah ghairu at-tasyri'iyah melihat perilaku baginda Nabi dari basyariahnya, kemanusiaannya. Kalau sunnah ghairu at-tasyri'iyah boleh diikuti, boleh tidak. Yang ghairu at-tasyri'iyah. Contohnya cara makan. Caranya loh ya. Kan nggak mungkin kita ngikuti cara makannya Rasul. Kalau Rasulullah pakai 3 jari. Kalau kita makan pakai 3 jari. Makanya nasi padang di kuah. Ya orang mare-mare. Berarti yang gitu tuh nggak bisa diikuti. Ya sunnah-sunnah itu yang ritual. Tapi yang pentingnya adalah perilaku kita. Mentaladani akhlak baginda Nabi. Ya jadi bulan ini turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pak. Yang ketiga, bulan Sya'ban ini tarfa'u fihil a'mal. Bulan diangkatnya amalan kita, semua makhluk. Laporan tahunan. Pas persisnya itu pada malam nisfu Sya'ban. Maka ada hadis Nabi beginilah. Man a'dhama Sya'ban wattaqullah wa amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'syati ghafarallahu dzunubah. Barang siapa di antara kita yang mengagungkan bulan Sya'ban,
wattaqullah dengan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Wa amila bi ta'atihi dan beramal-amal ketaatan. Ini ibadah ritual kita sebagai hamba. Wa amila bis shalih dan banyak melakukan amal-amal saleh. Wa amsaka 'anil ma'syati dan mencegah dirinya berbuat maksiat, ghafarallahu dzunuba, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Wa amana fi kulli sana minal amri wal balaya dan dalam 1 tahun Allah berikan rasa aman bagi dirinya, baik itu dari bahaya dan juga penyakit. Amrod itu berbagai macam penyakit. Berarti tinggal meningkatkan ketakwaan, terus banyak melakukan ketaatan dan beramal soleh. Makanya ini dari kemarin tuh, mulai Sya'ban lah paling enggak banyakin amal. Nah malam 15 nisfu Sya'ban ini punya keistimewaan sendiri memang. Nah malam itu diangkatnya amal kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika ditanya, Rasulullah itu tidak pernah, ini satu amalan solehnya maksud saya. Rasulullah tidak pernah puasa sunnah sebanyak bulan Sya'ban. Sampai kadang menyambung. Rasulullah itu Sya'ban nyambung Ramadan. Cuma karena Rasulullah sebagai sumber keilmuan dan contoh teladan bagi umatnya, kadang-kadang membatalkan di akhirnya. Ya buat kita sebenarnya takut-takut nanti begitu sunnahnya dipulkan Sya'bannya, Ramadan yang wajibnya malah keletihan, sehingga kadang-kadang Rasulullah membatalkan di 2 atau 1 hari sebelum Ramadan gitu. Karena Rasulullah jadi produk hukum gitu. Tapi kalau pribadinya sebenarnya sering menyambung antara Sya'ban dan Ramadan. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau begitu banyak puasa, tidak seperti bulan-bulan di Sya'ban ini begitu banyak luar biasa. Kata Nabi, wa huwa sya'run tarfa'u fil a'mal. Karena bulan ini diangkatnya amal-amal semua makhluk, dan aku amat sangat senang ketika amalanku dilaporkan kepada Allah, aku sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu amalannya banyakin saum sunnah di bulan. Ya sambil ini kan bulan exercise, riyadhah kita, latihan buat persiapan Ramadan. Ingat, Rajab itu pintu gerbang. Kita udah di pintu gerbang nih. Ibarat masuk ke sini, udah sampai pintu gerbang. Mudah-mudahan bisa masuk Ramadan. Jangan sampai begitu udah masuk pintu gerbang nggak bisa masuk Ramadan, benar ya? Udah di pintu gerbangnya nggak bisa masuk Ramadan. Makanya doa Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Biar bisa masuk. Banyakin latihan sambil saum sunnah. Kan satu kebaikan kita di bulan ini dibalas 700 kali. Dibalasnya seperti 700 kali kebaikan kita. Jadi satu amalia yang biasa dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban adalah saum, diperbanyak itu. Ya kalau nggak puasa minimal ngurang-ngurangin jumlah porsi makan. Biasa makan sehari 3 kali, Sya'ban makannya sekali, cuma ngambilnya terus-terusan, makannya sekali. Biar mengadaptasikan, karena ini persiapan fisik juga penting untuk Ramadan kita. Persiapan fisik lah, ngurang-ngurangi porsi makan kita. Sehingga tidak lagi ada alasan ketika Ramadan kita tidak sanggup menjalankan ibadah saum. Jadi sudah terlatih, bahkan dari Rajab mungkin teman-teman dari kemana, sudah latihan saum sunnah itu. Dari mulai kalau Ramadan mah sudah finalnya, bukan latihan lagi. Ramadan itu bulan final untuk ibadah. Yang kedua kata Nabi, ini kaitan dengan nisfu Sya'ban. Idza kanat lailatan min lailatin nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Ini hadisnya dari Abu Daud. Apabila datang kepada kalian malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan, nisfu itu pertengahan. Fakumu lailaha. Yang dimaksud fakumu dalam ayat adalah sholat sunnah. Perbanyaklah malam itu sholat sunnah malam itu. Nah ini biasa kita juga melakukan itu. Wasumu naharaha, dan berpuasalah pada siang harinya.
Pas besok malam Jumat ya. Nisfunya malam. Insya Allah malam Jumat. Kalau Sabtu kayaknya nggak mungkin puasa deh. Orang berangkat ke puncak mau puasa. Malamnya banyakin sholat sunnah. Nah maka sudah menjadi tradisi kita, mayoritas umat Islam di Indonesia pada malam nisfu Sa'ban pasti banyak beribadah malam itu. Ya sholat apapun, sholat tasbih boleh, sholat taubat boleh, sholat witir boleh, sholat tahajud boleh gitu. Cuma memang kalau jadi tradisi di sini yang untuk kita ambil di awal malamnya, malam nisfu Sa'ban itu menggunakan sholat sunat tasbih. Karena itu sebagian ulama fikih memperbolehkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kalau sholat nisfu Sa'ban itu secara hukum tidak ada. Tidak ada sholat sunnah nisfu Sa'ban. Yang ada sholat sunnah di malam nisfu. Dan itu nggak boleh berjamaah. Itu pribadi nantilah. Nah kalau di masjid ini kita merubah sedikit dulu. Kalau di rumah. Kalau sholat nisfu kan masing-masing. Dan niatnya bukan sholat sunnah nisfu Sa'ban. Sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban. Hadisnya begitu. Fakumu laila. Sholat sunnahlah di malam itu. Ya walaupun saya tidak melarang yang sudah berkeinginan itu. Takutnya disalahkan juga. Karena memang sebagian ulama juga ada yang membolehkan sholat nisfu Sa'ban. Cuma hanya merubah niatnya aja. Sholat sunnah malam nisfu Sya'ban, bukan sholat nisfu Sya'ban, karena nggak ada pertengahan Sya'ban buat sholat. Yang ada malam sholat sunnah malam nisfu Sya'ban, mengganti niatnya saja. Itu nggak boleh berjamaah pribadi. Maka bagi kita yang berjamaah atau teman-teman yang di masjid, lebih baik menggunakan sholat sunnah tasbih. Kan sayang maksudnya udah habis jamaah maghribnya berjamaah bersebadia ya. Terus masa sholatnya masing-masing? Kan kenapa harus tidak secara jamaah? Nah salah satu yang boleh dilakukan secara berjamaah adalah sholat sunnah tasbih. Dan hampir semua sudah melakukan ini insya Allah. Malam itu. Kenapa malam itu menjadi istimewa? Kata Nabi, ini juga hadisnya dari Imam Baihaqi, ini saya tulis hadis ini karena memang kalau nisfu ini banyakkan di hadis. Kalau ayatnya di Sya'ban ini kaitan dengan pengalihan arah kiblat tadi. Terus surah At-Taubah ayat 36 bahwa memang ada bulan-bulan yang dikhususkan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri isna asyara, 12 bulan, ada 4 bulan itu berarti ada bulan-bulan yang dikhususkan, punya keistimewaan sendiri maksudnya. Dan kalau keterangan di nisfu Sya'ban amaliyahnya itu banyak di hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam itu adalah malam karena ini juga malam pengampunan. Allah memberikan garansi ampunan sebanyaknya luar biasa. Kata Nabi, begitu banyak Allah memberikan ampunan bagi kita, orang tua kita malam itu. Jangan sampai melewatkan malam itu. Ya mohon ampun. Cuma kalau yang masih punya utang puasa bayar. Jangan nunggu, jangan sampai malam nisfu Sya'ban itu dilaporin itu. Dibayar. Kalau seminggu kan masih keburu ya. Enggak ya, 6 hari ke depan. Ya boleh ibadah malam itu. Yang mau ikut kegiatan di sini ya sebelum maghrib, nanti maghrib berjamaah. Terus Abadiyah maghrib, sholat tasbih, selesai berjamaah. Terus nanti setelah di sini ada kegiatan Isra Mi'raj di Masjid Jami'ul Nur. Anggap ini undangan dari Ustaz Samansa. Selaku Dekan Masjid Jami'ul Nur, nanti malam Jumat di Masjid Jami'ul Nur sekaligus peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi. Bagi teman-teman yang memang mau hadir, kalau yang mau bareng saya nanti saya tunggu di sini. Malam Jumat itu. Jadi pula malam itu ibadah ya. Ya kan malam pengampunan. Sampai kalau di hadis yang lain itu Allah memberikan garansi ampunan sejumlah bulu domba Bani Kalbin. Bani Kalbin itu satu kaum yang paling banyak dombanya di Arab gitu. Jadi menandakan ya satu domba aja kan itu kalau dihitung bulunya berapa nggak mungkin bisa. Artinya begitu luasnya Allah. Karena ini kado teristimewa bulan dari kekasihnya.
Karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kado terindah nih buat umatnya, disiapin ampunan. Begitu banyak, luar biasa malam itu. Yang kedua, malam itu 300 rahmat Allah turunkan. Kalau di bulan-bulan di hari lain cuma satu rahmat. Rahmat Allah. Satu rahmat itu sampai seekor macan tidak mau makan anaknya, punya rasa kasih sayang maksudnya. Itu hanya satu rahmat. Dan malam itu 300 rahmat, bahkan pintu langit dibuka. Barang siapa minta ampunan, kata Allah, aku ampuni dosanya. Barang siapa yang berdoa, aku kabulkan doanya malam itu. Ya kalau ikut Rasulullah dari tanggal 13 malam 13 sudah tahajud, sholat malam. Karena sebab doa Nabi pun sepertiga umatnya dapat ampunan Allah. Terus malam 14-nya Rasulullah sholat malam lagi. Separuh umatnya dapat ampunan Allah. Dan malam 15-nya puncak acara malam nisfu Sya'ban. Rasulullah tidak di masjid, memang ada di Gor Qalqondi namanya. Tempat itu lagi sujud, luar biasa. Ya jadi malam itu Allah berikan ampunan, keberkahan yang luar biasa. Sampai saya ingat teksnya, ucapan baginda Nabi pesan pada keluarganya. Ketika Rasulullah dicari sama, kan kalau cerita hadisnya itu malam 15 itu memang pas giliran Rasulullah di rumah Aisyah. Begitu malam Aisyah itu terbangun dan ya mungkin ngeraba-ngeraba lah kalau bahasa kita itu. Kok suami saya nggak ada gitu. Rasulullah di mana nih? Kadang-kadang mungkin gitu ya Pak. Pikiran perempuan itu kadang-kadang suudzon aja. Jangan-jangan gilir ke tempat yang lain. Padahal ini kan malam ini bagian saya gitu. Ini resiko kalau punya pos lebih dari mau keluar malam ke masjid dicurigain. Ini kok bagian saya, jangan-jangan gilir ke tempat yang lain gitu. Akhirnya Aisyah malam itu pergi ke rumah Siti Fatimah, putrinya. Putri baginda Nabi. Ya akhirnya begitu dia ketemu Fatimah, tanya Rasulullah nggak ada di sini. Lalu keluar Sayyidina Ali, Hasan Husain itu. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah mah kalau malam nggak mungkin di mana-mana, pasti di masjid. Pasti di masjid. Akhirnya dicari itu di beberapa masjid. Nggak ketemu, di Villa nggak ketemu, di Mustika pasti ketemu, Kartika nggak ketemu. Nggak ada Rasulullah di masjid malam itu. Lalu ketika Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan Husain dan Asyawad itu berjalan, ada cahaya terang luar biasa. Kata Sayyidina Ali, tidak ada cahaya seterang ini kecuali cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu di Gor Qalqondi atau sebagian itu di Bakti riwayatnya. Sebagian di Gor Qalqondi, satu tempat yang sejuk memang. Itu nggak di masjid. Lagi sujud sambil nangis. Nah sehingga akhirnya Fatimah mendekat ayahanda, kenapa menangis begitu kencang luar biasa. Apakah ada wahyu yang turun atau ada musuh yang mengancam? Kata Nabi tidak. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana 300 rahmat Allah turunkan. Dan garansi ampunan luar biasa buat umatku. Aku berharap bahwa umatku malam hari ini mendapat ampunan, keberkahan dan rahmat di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah pesan sama keluarganya tuh, ya Ali, Hasan Husain, Fatimah, Aisyah, in aradtum ridhaya ya fasjudi bidu'ai. Ini pesan buat kita hari ini, malam hari ini. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, Ali, Hasan Husain, Aisyah, fasjudi, malam ini sujudlah, sholat maksudnya. Fasjud, berdoalah dan bantulah aku dengan doa-doa kalian. Artinya sudah perbanyak doa agar kita, keluarga kita dan seluruh umat Nabi Muhammad kita mendapatkan. Akhirnya keluarga itu malam itu sambil ibadah sambil nangis tuh sampai subuh memang. Nah saya bayangin kalau Rasulullah dan keluarganya malam nisfu Sya'ban beribadah begitu tekunnya, intensifnya sampai pagi, kata sampai subuh, sambil menangis memohon ampunan untuk kita. Kalau Nabi kan sudah diampuni, keluarganya juga kayak Fatimah aja Rasulullah untuk kita. Lalu kita umatnya malam itu ngapain? Kan kalau boleh pantas yang harus menangis adalah kita yang tidak punya jaminan masuk surga, dosanya kebek luber penuh luar biasa. Malam itu full ibadah. Nah jadi banyakin dari sekarang, minimal kebaikan kita laporannya banyakan ya. Alhamdulillah malam ini ngaji, berarti ditulis tuh nanti laporannya. Coba baca sholawat.
Cuma memang kata Nabi, ada berapa kelompok orang yang tidak mendapatkan keberkahan dan rahmat serta pengampunan Allah. Nah ini yang jangan sampai kita masuk kelompok ini. Karena bulan Sya'ban ini tazkiyatul qulub. Tadi pertama Sya'ban adalah pintu gerbang memasuki Ramadan. Yang kedua peralihan antar arah kiblat. Yang ketiga turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan bulan Sya'ban adalah bulan tazkiyatul qulub, membersihkan hati. Karena kata Nabi, tidak mendapatkan barokah, tidak mendapatkan pengampunan di bulan Sya'ban bagi mereka siapa? Au limusyrikin. Pertama orang ya orang kafir musyrik enggak lah, enggak dapat ampunan. Ya. Yang kedua au masahimin. Tahu au masahimin artinya? Orang yang hatinya masih ada dendam kepada saudaranya, benci kepada saudaranya, iri dan dengki karena urusan duniawi. Itu tidak dapat barokah bulan Sya'ban. Jadi kalau ada dendam, kalau kesel mah itu wajar ya, tapi jangan sampai ada dendam nih. Bersihin hati. Bahkan ditambah yang memutuskan tali silaturahim. Atau ditambah lagi kalau dalam kitab Nasrul Ibad kalau tidak salah, atau Irsadul Ibad. Orang yang masih durhaka sama orang tua. Jadi kelompok musyrik durhaka sama orang tua. Ya kalau minum-minum sih nggak mungkin lah, masa mabok-mabokan. Pembersih hati, jangan sampai ada rasa dendam. Ya kesal-kesalnya buang-buang dikit lah, hilangin kalau. Terus benci. Terus iri, dengki, urusan duniawi. Bersihin hati. Ini yang susah nih ya. Biar kita jangan sampai nggak dapat keberkahan di bulan Sya'ban. Makanya banyak minta ampun sama Allah, termasuk kesyirikan gitu. Ya syirik secara status mungkin kita tidak. Tapi kalau syirik ke amaliyah mungkin masih banyak. Banyak ibadah-ibadah kita yang masih tercampur dengan kesyirikan. Kalau tafsiran syiriknya yang pernah saya sampaikan. Kalau ibadah orientasinya bukan karena Allah, itu namanya syirik. Maka ditaubatkan, ya Allah, jikalau selama ini hamba beribadah bukan karenamu, tidak ikhlas karenamu, mohon ampunan, ya Allah. Ditaubatin. Hati, bersihin hati mah jauh lebih sulit ya. Jauh lebih sulit, ini kan kotoran batin. Ya jadi buat kita ya bersyukur sama Allah masih diberikan bulan Sya'ban lah, untuk masih masuk bulan Sya'ban, dan kita bisa memperbaiki diri, evaluasi diri, muhasabah diri. Kalau memang ibadah-ibadah kita masih banyak bercampur, mudabdabun, bercampur dengan aroma-aroma kesyirikan. Belajar memurnikan bersih hati. Kalau kesal dendam enggak sih? Kalau kesal sampai dendam enggak? Dendam itu kalau artinya apa? Dendam mah sampai ada pengancaman ya. Kalau kesal makan cuma sebatas. Tapi yang enggak boleh walaupun gitu ya. Ya. Bersihin hati, apalagi iri, masih permusuhan gitu. Bahkan nanti kan di Ramadan juga diaminin itu doa, puasanya nggak diterima. Orang yang belum minta maaf sama orang tua, yang memutus silaturahmi, yang masih bermusuhan dengan saudaranya karena urusan duniawi, itu Ramadannya itu tidak diterima puasanya, itu diaminin itu oleh Rasulullah. Ya sedih. Ya maka di Sya'ban tazkiyatul qulub minal uyub. Hal-hal tadi dibersihkan, belajar. Dengan apa membersihkannya? Banyak mengingat Allah. Ya kalau urusan dunia mah rezeki mah sudah diatur sama Allah.
ngilangin rasa irian, maksudnya rasa dengkian. Repot orang iri dengki kan bodoh-bodohnya orang. Orang habis beli tanah dapat uang dia yang meriang. Buat apa urusan begitu? Saya bilang musibah terbesar, ingat-ingat ini termasuk buat saya. Bukan sakit, bukan kehilangan dunia, tapi musibah terbesar kehilangan rasa nikmat beribadah kepada Allah. Itu musibah paling besar. Yang perlu ditangisi itu tuh. Saking kerasnya hati kita. Ya jadi malam nisfu Sya'ban ya udah rutin lah di kita, teman-teman juga di masjid-masjidnya. Biasanya diambil awal malam pada bawa apa tuh? Air lah bawa. Itu keberkahan, itu wudunya Rasulullah ketika dimi'rajkan. Zaman sekarang mah jangan bawa air doang, bawa makanan, capek atau tidak, bawa buahan. Nanti habis itu kan bisa sambil makan. Ya, yang penting itu bulan Sya'ban jangan sampai masih ada kekotoran hati kita. Baca Yasin boleh, mau sekali boleh, enggak ada kekhususan 3 kali itu. Secara hukum tidak ada kekhususan. Walaupun kalau emang sepakat jamaahnya 3 kali ya 3 kali, artinya dilarang tidak, kekhususan pun tidak mesti. Kadang-kadang kan karena kita udah rutin dari dulu, jadi selalu wajib banget gitu. Padahal karena dianggapnya wajib, terus enggak cepet banget kadang-kadang, terlalu cepet. Nggak apa-apa berjamaahnya sekali, nanti malam sendirian mau 100 kali nggak apa-apa. Sendiriannya baru 100, nggak apa-apa. Lihat kondisinya. Mintanya apa sih pertama? Minta apa pertama? Panjang umur, sehat, banyak rezeki. Benar ya? Panjang umur, sehat, banyak duit. Sekarang panjang umur, sehat, nggak punya duit, nggak pusing. Panjang umur, sakit, punya duit gak pusing. Panjang umur, sakit, nggak punya duit, parah lagi. Ya walaupun sakit membersih. Terkadang gini, ini biar tidak bersuuzon kepada Allah. Terkadang mungkin karena Allah tidak mengampuni kesalahan kita dari ketaatan kita. Tapi Allah membersihkan dosa kita dari sakit yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau hari ini Sya'ban yang sakit, mudah-mudahan itu jalan pembersihan Allah atas dosa-dosa kita. Minimal enggak seuzon sama Allah ya. Takutnya gini malah, aduh gara-gara ngaji nih saya jadi sakit lah, jelek banget. Kalau udah gara-gara ilok ngaji jadi sakit. Nah, itu maksudnya jadi seuzon sama Allah. Jadi terkadang Allah tidak mengampuni dosa kita dari ketaatan kita, kayak kita sholat, kita ngaji atau zikir. Tapi Allah ingin mengampuni dosa kita dengan diberikannya penyakit, atau karena ketaatan kita sedikit. Jadi bersihnya lewat mana? Lewat sakit. 700 kali pahalanya. Alhamdulillah. Jadi kalau sakit pahalanya 700. Yang penting sabar. Ya Sya'ban inilah nanti Ramadan. Jadi malam itu ibadah nggak apa-apa. Banyakin. Ya itu tadi. Kalau bahasa saya, kalau keluarga Rasulullah malam itu begitu intensifnya, kuat ibadahnya kepada Allah, lalu apa yang kita lakukan sebagai umatnya yang tidak punya jaminan, dosanya banyak gitu. Sebelah ya muhasabah dirilah malam itu. Nah, angkatnya jam 12 malam. Nanti dilapornya jam 12 malam ya. Karena pergantian secara nasional waktu kan itu. Berarti ibadah minimal dari ba'da maghrib atau dari habis maghrib sampai jam 12 ya. Ya kalau ikut Rasulullah dari itu sampai menjelang waktu subuh.
Ya jadi ikhwatul iman dirahmati Allah, ini yang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menambah amal ibadah kita di bulan Sya'ban. Termasuk kalau para sahabat kebiasaannya bulan Sya'ban itu sudah mulai menghatamkan Quran. Karena ini disebut syahrul Quran juga. Ketika bulan Sya'ban tanya, ya Rob, apa kelebihan aku dibanding Rajab dan Ramadan? Karena aku dihimpit oleh 2 bulan keagungan antara Rajab dan Ramadan. Karena engkau syahrul Quran, engkau bulan Quran. Nah para sahabat itu mulai Sya'ban itu menghatamkan Quran, intensif banget. Ini pun tadi puasa latihan untuk Ramadan sunnah, terus Quran sudah mulai dibaca, minimal latihan di. Jadi Ramadan itu final sebenarnya, final untuk semua ibadah. Bukan kesempatan momen belajar Quran di bulan Ramadan, itu sebenarnya sudah momen finalnya. Walaupun demikian kalau kita masih Ramadan kadang baca Qurannya hanya di bulan Ramadan ya teh. Untung ada bulan Ramadan. Kalau nggak bulan Ramadan, aduh, nggak baca Quran sama sekali. Ini yang disebut nanti di akhir zaman atau mau kiamat Quran itu hilang gitu. Bukan Qurannya hilang, yang belajarnya nggak ada. Qurannya mah ada, yang belajarnya, yang bacanya, itu kiasnya. Ya baca lah mulai menghatam. Bahkan para sahabat berapa itu tokonya tutup. Karena pada sahabat itu banyakan bukan karyawan tapi pedagang. Karena belum ada PT dulu. Jadi nutup tuh bulan Sya'ban. Fokus menghatamkan Quran, ibadah tuh. Sya'ban dan Ramadan. Maka sebagian pengusaha para sahabat itu apel Ramadan udah. Enggak mikir-mikir urusan dunia. 1 bulan fokus buat ibadah. Kalau kayak karyawan mah nggak bisa, masih terikat dengan waktu. Mau cuti sebulan Ramadan, bilang sama perusahaan, kira-kira diizinin lah, diizinin tapi jangan balik lagi ya. Nggak bisa. Ya Ramadan. Ya gini bahasanya, udah 11 bulan kita berkecimpung dengan urusan dunia kita. 1 bulan itulah fokus buat ibadah. Walaupun kita mah tetap nggak bisa meninggalkan urusan dunia karena pekerjaan tadi terikat dengan ya pekerjaan kita. Karena kita hidup dari zaman. Kalau para sahabat memang karena pengusaha, pedagang sendiri, itu bisa kapan mau buka, kapan mau tutup terserah saja, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang mau PHK. Lah kalau Pak Agus berhenti sebulan Ramadan nggak kerja, besok dapat SP 1, 2, 3. Kartu merah ini ya, yellow card. Ya jadi buat kita minimal lah Ramadan, ya mulai dari Sya'ban ini sudah mulai buka-buka atau menghatamkan Quran. Bacalah baca Quran, sering-sering baca. Lancarin baca Qurannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ya. Ya termasuk sedekah kita diperbanyak. Latihan aja nih. Ya mulai qiyamulailnya. Salat malamnya juga dilatih. Yang kemarin tahajudnya 4, sekarang 11 sama witir. 8 tahajud, 3 witir. Polanya boleh 4, 4, 3. 4 tahajud, 3 witir. 4 langsung, itu boleh. Atau 2, 2, 5 kali, witirnya 3. Jadi 13 jumlahnya. Atau 2, 2, 2, 5 kali, witirnya 1 ya. Atau boleh tahajudnya 2 rakaat, witirnya 9. Atau boleh tahajudnya 4, witirnya 7. Ayo kan tetap aja ujungnya ganjil ya. Ya biar terbiasa ibadahnya. Nanti tarawihnya enggak aja. Terus terakhir nanti kalau masalah Ramadan mah insya Allah akan kita sampaikan, kita bahas pada ketika acara milad besok ya. Kalian karena jadi Ramadan ini perlu persiapan fisik kita, penyesuaian, pengadaptasian. Makanya Rasulullah mencontohkan dengan puasa-puasa sunnah di Sya'ban banyak. Para sahabat juga sudah mulai buka Quran karena sudah mulai latihan itu. Sedekah iya, sholat malamnya juga iya. Dilatih. Biar nanti Ramadannya nggak kecapean. Yang paling penting tadi adalah menjaga kejernihan hati. Sudah mulai open heart.
Ada yang kita benci, udah nggak usah dibenci. Nggak usah ada dendam, nggak usah ada iri, dengki. Nggak dapat barokah bulan Sya'ban, rugikan kita. Dah, losin aja. Makanya belajar. Di dunia mah jangan cari penilaian manusia. Penilaian manusia mah nggak objektif. Kalau yang cinta sama kita, pasti baik penilaiannya. Kalau yang benci sama kita, walaupun baik, iya. Jadi nggak usah, terus aja. Kalau cari penilaian manusia nggak objektif. Tergantung yang suka sama yang tidak. Iya, kita juga begitu. Punya pembantu jelek, misalkan nih, udah tua jelek, mecahin gelas, pasti marah-marah. Kitanya kadang. Tapi punya pembantu masih perawan, cakep, marah-marah nggak kira-kira? Udah neng bagian, besok beli lagi, paling begitu. Sama, kalau anak orang berbuat naik motor kencang berisik, pasti kita ngomongnya macam-macam. Coba pas yang naik motor itu anak kita, bahasanya berbeda. Wah, anak saya pasti brengsek banget, bawa motor kencang-kencang, itu anak tetangga begitu. Dibilang, Pak itu anak bapak, anak saya mohon maaf ya. Bahasanya udah beda. Kita tidak bisa menegakkan hukum kalau karena benci atau karena cinta. Nggak bisa tegak hukum. Hukum itu ada rel sendiri. Jangan karena cinta banget atau jangan karena benci. Tidak akan bisa menegakkan hukum. Itu tadi kalau punya pembantu jelek, elek, tua, kalau meci gelas pasti marah-marah. Udah gelasnya pecah, numpain kita kopinya ke baju. Marah kira-kira? Marah. Tapi kalau pembantunya cakep, muda, perawan, kira-kira bininya yang marah. Udah neng, besok beli lagi. Nah itu jadi penilaian manusia mah kadang tidak objektif. Makanya buat apa cari penilaian manusia? Tidak rugi-rugi kita. Lebih baik sudah belajar niat karena Allah. Lillah saja. Dinilai baik, alhamdulillah. Tidak nilai baik oleh manusia pun nggak apa-apa. Wong itu bukan yang kita cari. Ya jadi 2 bulan ini belajar, termasuk saya belajar mengikhlaskan ibadah kita. Terus belajar menerima apa yang tidak kita suka. Hidup itu cuma 2, ingat-ingat kata-kata saya. Kudu siap melepas yang kita sukai dan kudu siap menerima yang tidak kita. Kalau pengen tenang itu aja. Melepas yang kita sayang, kita cintai, terima yang tidak kita sukai. Enggak ada perubahan bagi mereka yang sudah tauhidnya kuat. Karena yang dicintai pun pada hakikatnya bukan milik kita. Toh apa di dunia ini semuanya pasti akan berpisah. Dipertahankan kayak apapun pasti akan. Kita demen banget sama bini kita. Ujung-ujungnya bisa, kalau nggak dia dulu kita duluan. Nggak bisa. Harta yang kita bela-bela pun kalau enggak, kan dunia amat cuma 2. Kalau enggak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkannya. Buat apa sesuatu hal yang tidak abadi yang akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya, kita bela sampai mati-matian. Urusan akhirat kayak gini nih mestinya dibela sampai mati-matian. Punya mobil, rumah mewah, kita mati semalam itu, seminggu itu ganti kepemilikan udah bukan milik kita lagi. Jangankan milik harta benda, nama kita saja sudah berubah langsung. Nama kita telah meninggal dunia, almarhum, nambah tuh. Ya. Jadi buat kita semuanya belajar ya dunia ini biar tidak gundah banget lah. Dan mohon maaf buat saudara-saudara saya, bukan berarti saya mengecil, tidak. Di Syafatul Ummah kalau cari dunia saya nggak punya. Salah alamat. Kalau di Syafatul Ummah cari jabatan saya juga nggak punya. Dunia saya juga miskin. Tapi kalau datang ke Syafatul Ummah ingin sama-sama memperbaiki ibadah, menata hati, ayo bareng-bareng. Kalau cuma kesini cari dunia saya nggak punya. Dan Anda saya bilang salah alamat. Kalau kesini cari popularitas, saya pun tidak sepopuler. Itu pun salah alamat. Tapi kalau ingin menata hati, ngajak sama-sama ke Allahnya, ayo bersama-sama.
biar memperbaiki ibadah, membersihkan hati. Nggak ketemu cari dunia di sini, nggak ada. Uang saya aja nggak, ya. Tapi kemudian kayak hati. Kan orang kaya itu bukan berapa banyak, tapi berapa rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu. Sedikit disyukuri jauh lebih baik ketimbang banyak dikufuri. Karena tidak ada nikmat yang kecil kalau kita pandai mensyukurinya, tidak ada nikmat yang besar kalau kita mengkufurinya. Paham bahasa saya? Ya, baca salat Rubuna nih, sadar mami salatnya. Masih ingat salat Rubuna? Kalau kemarin di Rajab sholli ya Rabbi ala zainil jamali. Ini salat Rubuna masih apa? Masih apa? صلى ربنا على محمد شفيع الأنام شفيع الأنام البدر التمام نور تجلى عليه سلام عليه سلام صلى ربنا الله محمد شفيع الأنام شفيع الأنام البدر تمام نور تجلى عليه سلام عليه سلام ذكرني اللقاء من غاب عني مرسل الوسام مرسل الوسام ذكرني اللقاء من غاب عني مرسل الوسام مرسل الوسام صلى ربنا على محمد شفيع الأنام سبيل الأنام البدر تمام نور تجلى عليه سلام عليه. Hafal ya ini ya, ingat ya. Ya terakhir nanti karena ada rapat sambil ngobrol untuk persiapan milad kita di Ahad besok. Kita zikir la ilallah, Rajab, Syaban dan ya sambil doa. Mudah-mudahan ini menjadi pembersih kolbu kita hari ini karena likulin syai'in siqala wa siqala qalbi dzikrullah. Kata Nabi setiap sesuatu ada pembersihnya dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bareng-bareng aja. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu دينا ولو كره الكافرون سبحان الله عدد خلقه
Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinatal arsi, Subhanallah midada kalimatihi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana, ighfir lana zunubana, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu dina, walau karihal kafirun. Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinatal arsi, Subhanallah midada kalimatihi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana, ighfir lana zunubana, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu dina, walau karihal kafirun. Subhanallah adada khalqihi, Subhanallah ridha nafsi, Subhanallah zinatal arsi, Subhanallah midada kalimati, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana, ighfir lana zunubana,
subhanakallahumma wa bihamdika salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah iman saudara rahmat Allah, mungkin ini sebagai bahan muzakarah kita tentang kaitan bulan Sya'ban. Semoga ini terus memotivasi kita sampai masuk nanti bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, karena memang malam hari ini sesuai dengan kesepakatan seluruh pengurus pesantren Sahabatul Muslimin bahwa malam ini kita akan musyawarah tentang pelaksanaan yang akan kita laksanakan milad pada Ahad depan atau hari Sabtu pagi jelasnya. Bagi teman-teman yang memang ikut mungkin hari malam ini terakhir pendaftarannya ya, biar nanti bisnya yang kita sewa ini mau yang besar apa yang kecil, dan kita cari alternatif lain. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan untuk seksi dakwah mungkin juga punya tugas nambah di samping acara milad juga bikin kegiatan untuk Ramadan, karena kita tidak berhenti, tidak ada tawakufan buat bapak-bapak ya, tidak ada tawakufan, nggak kayak ibu-ibu ada tawakufan istirahat sementara. Kalau kita mah nggak usah berhenti, ngapain ngaji berhenti, malah Ramadan insya Allah banyak meleknya lah, diskusi agama sambil ngobrol lebih manfaat setelah terus Quran. Ya sekali lagi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali mohon maaf buat saudara saya yang hari ini sudah selalu hadir dalam kegiatan Syafatul Ummah. Saya dan kita semoga diberikan sikap istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin sabar, semakin syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat kelak. Dari saya Alwi, banyak kehilapan, kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih nih sama Pak Ahmad dibeliin kursi nyender saya. Jadi ada senderan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya mengenai tentang pentingnya di bulan Sya'ban. Acara selanjutnya kita akan tutup. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai acara minggu depan, yaitu milad dan sekaligus Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di puncak. Mari kita tutup acara dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.